Kasus bunuh diri juga menjadi akibat dari PJJ. Seorang siswa SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dikabarkan bunuh diri dengan cara meminum racun rumput karena depresi akan banyaknya tugas daring dan sulitnya akses internet di tempatnya. Seorang siswa SMP di Tarakan berumur 15 tahun gantung diri di kamar mandi setelah ia mengalami tekanan akibat PJJ yang saat ini berlangsung. Selain tindakan fisik, pembelajaran jarak jauh juga mempengaruhi psikologis. Sejumlah dosen di Departemen Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung menyurvei sebanyak 1.403 mahasiswa di 21 provinsi di Indonesia. Sebanyak 19,6 dari total responden mengaku cemas dan khawatir, dan 8,3% mereka butuh liburan jika pembelajaran jarak jauh ini diperpanjang. Selain itu, beberapa dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh adalah 1. Banyaknya anak terpaksa bekerja membantu keuangan keluarga akibat berdampak pandemi. Kondisi itu menyebabkan anak berpotensi terancamnya putus sekolah. 2. Perbedaan akses dan kualitas daerah yang semakin sulit melakukan PJJ menyebabkan kesenjangan pencapaian belajar. Ketiga, tekanan psikososial karena minimnya interaksi antar guru dengan murid dan lingkungan luar serta tekanan akibat PJJ menyebabkan anak mudah stres. Selama pelajaran di rumah akan berpengaruh terhadap situasi emosional anak, khususnya untuk anak-anak yang masih menuju proses kematangan. Jika sekolah mereka bisa membentuk kepribadian, berekspresi, tapi sejak di rumah mereka merasa terkekang dan sulit untuk berekspresi sehingga hal ini turut berpengaruh terhadap emosi anak saat proses menuju kematangan. Untuk para guru di luar sana, jika anak-anak kurang aktif selama proses pembelajaran, jangan salahkan mereka. Coba introspeksi, apakah permasalahannya itu terletak pada anak itu sendiri atau pada sistem pembelajaran yang kurang menyenangkan dan terkesan membosankan. Nah, ada beberapa tips yang bisa diterapkan agar proses pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan dan para siswa lebih tertarik untuk belajar. Yang pertama, bisa membagi para siswa menjadi beberapa kelompok untuk membahas suatu fokus permasalahan yang berbeda-beda. Misalnya, dalam satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok yang membahas suatu topik permasalahan yang berbeda-beda. Misalnya, bisa membahas suatu topik yang menyulitkan atau bisa membahas permasalahan untuk mencari solusinya, atau bisa juga membahas topik lain yang berhubungan dengan materi pembelajaran tersebut. Yang kedua, project based learning. Artinya apa? Kelas dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil, sehingga nanti guru bisa memberikan grup project science yang mana dengan ini para siswa bisa belajar berkolaborasi dan belajar berempati sehingga bisa mendorong teman-teman yang lain untuk maju. Ketiga, fokus pada yang terpenting. Inilah saatnya bereksperimentasi di mana alokasi waktu. Kenapa semua mata pelajaran diberikan waktu yang sama di metode online learning ini? Daripada kejar tayang semua topik, kita harus menguatkan konsep-konsep fundamental yang mendasar kemampuan murid-murid, contohnya literasi dan pendidikan karakter. Keempat, kata Kemendikbud Nadiem Makarim, guru harus sering meniru guru yang lain, karena ada banyak guru yang berinovasi dengan metode belajar online. Halnya, sama hal seperti murid, ada guru yang lebih cepat, lebih lambat beradaptasi dengan teknologi. Sekarang dengan video conference lebih mudah untuk mengobservasi melalui diskusi virtual. Apa yang guru tersebut lakukan, bagaimana mereka menyampaikan bahan, bagaimana cara mereka menggunakan fitur-fitur software.